Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sistem kapitalis memang yang sekarang kita alami sekarang ini, kita sudah bisa merasakan dampak negatif dari adanya sistem kapitalis itu. Karena kalau kita lihat penerapan kapitalis ini menerapkan indikator kesuksesannya itu hanya kepada materi atau hanya kepada kapital, sehingga semua kebijakan itu bertumpu pada asas untung rugi, ya, untung rugi. Nah, kita lihat penerapan tadi sistem kapitalis ini telah menjauhi umat Islam itu dari pemahaman Islam yang benar. Jadi seperti telah diuraikan yang terdahulu, melahirkan generasi yang liberal dan kemudian hedonis, kapitalis, dan tidak memiliki karakter pemimpin yang terbaik. Nah, ini semua dampak dari sistem kapitalis. Nah, sehingga sistem kapitalis sekarang ini kita lihat penguasa tidak memposisikan dirinya sebagai pelayan, ya, pelayan rakyat yang bertanggung jawab penuh dalam mengurus rakyatnya. Nah, kalau kita lihat bahkan penguasa kerap menjadi pelayan bisnis, ya, yang berkuasa ini bekerjasama dengan pihak kapitalis, korporasi atau oligarki, dan juga sebagai regulator. Nah, ini semua sebenarnya dampak dari sistem kapitalis. Nah, kalau kita lihat pembangunan infrastruktur yang sekarang ini kita lihat, ini memang pemerintah sekarang sedang menggenjot anggaran APBN-nya ini untuk membiayai infrastruktur. Kalau kita lihat anggaran sekarang ini ada di APBN 392 triliun, itu sebenarnya untuk infrastruktur itu khusus untuk IKN itu ada 27 sampai 30 triliun, ya, pembangunan IKN ibu kota negara kita. Nah, semua ini menyebabkan sistem ekonomi itu semua harus utamakan kepada pembangunan, karena dianggap pembangunan ini adalah merupakan dasar pertumbuhan ekonomi, ya. Nah, memang kalau kita lihat negara ini memang seperti tadi pembangunan IKN, kemudian ada lagi proyek kereta cepat Jakarta Bandung misalnya yang tadi sudah molor di tahun 2019, tadinya dinyatakan sudah selesai tapi molor ke 2022 dan sekarang sampai ke 2023, ya. Nah, ini semua menyatakan bahwanya pembangunan ini dinilai sangat terburu-buru, ya. Nah, ini menimbulkan permasalahan lingkungan, di mana juga anggaran biaya yang sangat tinggi sampai memang mendesain juga istana negara di IKN tersebut. Nah, kalau di Sulawesi Selatan ada proyek mega juga disebut dengan Center Point of Indonesia. Nah, kritikannya ini juga menyebabkan proyek ini merusak lingkungan dan memberi dampak negatif terhadap masyarakat pesisir. Kalau kita lihat pembangunan CPI ini adalah laut yang dijadikan kota, ya, jadikan kota baru di Makassar, itu sebenarnya menyebabkan abrasi secara besar-besaran, ya. Dampaknya itu pendapatan nelayan hilang dan juga beberapa rumah-rumah warga terutama di Pulau Lelai itu tenggelam, ya. Jadi ini meresahkan warga. Nah, kalau juga ada pembangunan yang sekarang lagi diselesaikan tentang jalur kereta Trans Sulawesi, ini sebenarnya mendapat kritikan dari mantan wakil presiden kita, ya, Yusuf Kalla, bahwasanya sebenarnya pembangunan kereta ini tidak sama dengan di Jawa, karena di Sulawesi Selatan itu sebenarnya penduduknya belum padat sehingga jalan juga tidak padat, menyebabkan arus lalu lintas itu masih lancar, ya. Jadi jalannya bagus. Jadi sebenarnya sangat dibutuhkan, ya. Jadi jalurnya itu, jalur kereta api itu sebenarnya bukan kebutuhan masyarakat, ya. Apa yang terjadi di Sulawesi Selatan itu ternyata salah satu bupati sudah mengklaim bahwasanya salah satu penyebab banjir tenggelamnya Kabupaten Baru itu adalah adanya pembangunan jalur kereta ini, ya. Dan kalau kita lihat memang banyak juga lahan-lahan produktif seperti lahan sawah, kemudian kalau
daerah Pangkep, Maros, Baru itu adalah daerah pertambakan ya, penghasil udang. Ya, kalau kita lihat Sulsel itu terkenal dengan penghasil udang windu ya, penghasil bandeng. Nah, itu semua jalur itu menyebabkan lahan-lahan yang jadinya tidak produktif kembali ya. Kemana masyarakat mencari apalagi lahan untuk dibuat jadi untuk mencari nafkah. Nah, ini semua adalah salah satu dampak negatif dari pembangunan. Nah kalau kita lihat sebenarnya tadi kalau dari aspek ekonomi, sumber daya alam kita ini sebenarnya Indonesia ini kaya ya, kaya raya dengan sumber daya alam. Kita tidak akan miskin sebenarnya kalau sumber daya alam ini kita kelola sendiri. Tetapi hasilnya kita kaya dengan sumber daya alam, tapi masyarakat kita masih banyak miskin. Tadi stunting masih banyak ya. Rakyat masih berpendapatan rendah, dan itu sebenarnya menyebabkan kenapa sumber daya alam ini adalah dikuasai oleh asing ya. Nah, sehingga kalau kita lihat Indonesia ini sudah sold out ya. Kenapa kekayaan alam ini kita sebagai apa, masyarakatnya sebagai penonton saja ya. Ya, ini sudah digadai oleh pemerintah yang diberikan oleh investor asing ya. Kita lihat Freeport ya, Newmont, kalau di Sulsel itu ada nikel, di Surowako itu semua sudah dikelola oleh asing. Masyarakat ini jadi penonton ya, jadi penonton saja. Nah, kalau kita lihat tadi Blok Cepu ini baru-baru kan diserah terimakan lagi ya oleh pemerintah, itu menghasilkan 600 juta barel. Tapi di masa Gus Dur itu ada Menteri Keuangan menyatakan satu blok Mahakam saja ya, ini ada di daerahnya Prof ya. Kalau saatnya dikelola oleh pemerintah, blok Mahakam saja itu bisa menghasilkan 4.000 triliun. Nah, itu bisa membiayai APBN. Untuk apa utang? Ini baru satu blok Mahakam. Belum lagi Cepu, belum lagi yang lain, ada 12 blok kita ya. Jadi kita tidak miskin sebenarnya kalau kita kelola sendiri sesuai dengan sebenarnya ajaran Islam ya. Jadi harusnya memang sumber daya alam ini jangan diserahkan ke asing, tapi dikelola oleh pemerintah, dan itu memang berdasarkan secara Islam. Nah, memang kalau kita lihat pembangunan infrastruktur ini dengan biaya yang selangit ini, apakah memang dirasakan pemanfaatannya oleh masyarakat atau malah sebaliknya ya? Ya, itu diuntungkan oleh korporasi ya, oleh kapitalis. Nah, itu sehingga kalau kita melihat memang berbagai persoalan yang sudah terjadi di Indonesia ini memang awalnya itu adalah karena tidak diterapkannya sistem Islam secara kafah. Nah, ini ya, hanya dengan kapitalis. Ya, nah, di mana kepemimpinan kalau dalam Islam ini kita melihat di mana itu semua kebijakan itu di negara ini didasarkan pada sistem Islam. Jadi pemimpin dalam Islam ini adalah bertanggung jawab penuh dalam memenuhi semua kebutuhan rakyatnya, kebutuhan pokok rakyatnya, menjamin layanan prima di bidang tadi kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Nah, kemudian berbagai kebijakan juga dirancang secara independen berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan rakyat, bukan kebutuhan korporasi. Nah, jadi negara dapat menjadikan kebutuhannya bukan kebutuhan korporasi, sehingga disinilah kita butuh solusi Islam yang akan menyelamatkan negara kita bahkan dunia dari berbagai kerusakan. Ya. Nah, olehnya itu saya mengajak kepada para kaum intelektual, karena kita adalah merupakan ujung tombak dari keberhasilan suatu negara ya, perempuan kan tiang negara ya. Jadi saya mengajak kepada para intelektual, terutama intelektual perempuan, mari kita belajar mengkaji agama Islam secara kafah, karena ini adalah sebenarnya kewajiban utama bagi kita. Kemudian kita mendidik mahasiswa kita, masyarakat kita untuk menjadi paham tentang kejayaan Islam ya, tentang keberhasilan Islam. Kejayaan Islam kan sudah terkenal 13 abad lamanya, tapi ini kan tidak pernah diberikan diberikan pelajaran kepada mahasiswa kita, murid-murid kita, mulai dari misalnya TK sampai perguruan tinggi, itu tidak pernah dipelajari tentang kejayaan Islam.
Padahal ini adalah merupakan kerinduan kita kembali kepada kejayaan Islam supaya kita semua menjadi sejahtera. Ya. Sekira itu, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.